Assalamualaikum. Hai, welcome back to my channel. Oke, kita ke soal pertama. Soal pertama adalah tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Kita baca soalnya dulu. Sebuah mobil bergerak sejauh 8 km ke arah timur. Kemudian berbalik ke arah barat sejauh 30 km. Ini sudah ada sketsa soalnya. Jadi kita tinggal lihat. Tentukanlah jarak dan perpindahan. Oke, jarak ya. Jarak lambangnya apa? Ya, betul, jaraknya adalah S. Jarak itu adalah total lintasan atau total jalan yang ditempuh. Ya, dari barat jalan ke timur. Bukan dari barat sih, dari A ya. Dia dari A jalan ke arah timur di B sejauh 80 km. Kemudian dia jalan lagi ke arah barat sampai ke titik C sejauh 30 km. Berarti jalan yang dilaluinya dari mana aja? Dari A sampai ke B ya. Berarti tambah B ke C lagi. AB-nya berapa? 80 ditambah dari B ke C lagi dia jalan 30. Jadi total jalannya atau total lintasan yang dilaluinya adalah 110 km. Kemudian perpindahan. Perpindahan itu apa? Perpindahan adalah perubahan posisi. Mula-mula posisinya ada di A. Kemudian dia jalan sampai ke B, terus balik ke C. Nah, inilah posisi akhirnya. Jika posisi awalnya di A, kemudian posisi akhirnya di B, di C, maka berapa perpindahannya? Maka inilah perpindahannya atau lambangnya apa? Delta X ya. Ini delta X. Nah, berarti cara menghitungnya adalah yang ini 80 km dikurang arah dia berbalik. Nah, jadi delta X-nya ini adalah cuma 50 km. Kemudian untuk soal yang kedua, ini soalnya karena telat bangun pagi dan ketinggalan bus, Dian terpaksa berlari terburu-buru ke sekolahnya. Ia berlari 600 meter ke arah utara, kemudian 800 meter ke timur. Jika waktu yang dibutuhkan Dian adalah 15 menit, berapakah jarak dan perpindahan Dian? Tentukan juga kelajuan rata-rata dan kecepatan Dian. Di sini dia menggambarkan jarak atau lintasan yang dia jalani ya. Nih, 600 meter ke utara, lalu 800 meter ke timur. Biar gampang kita bikin dulu sketsa gambarnya. Utara, selatan, timur, barat. Boleh kebalik sih ya, timur barat asal utaranya di atas biasanya. Nah, jadi dia berlari ke utara dulu. Nah, ini 600 meter. Kemudian dia bergerak ke timur 800 meter. Nah, anggaplah di titik awalnya, di titik akhirnya. Maka jelas ya, jaraknya adalah 600 ditambah 800, jadi 1400 meter. Kemudian perpindahan ini tentu adalah perubahan posisi. Posisi awal dia di A, kemudian di B. Nah, maka agar lebih mudahnya kita bikin garis lurus dari A ke B. Maka inilah perpindahannya atau lambang perpindahan adalah delta X ya. Nah, jadi berapa garis miring ini? Kalau sketsa gambarnya atau sketsa soal seperti ini, maka untuk mencari garis miring kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, rumusnya adalah sumbu X pangkat 2
tambah nilai di sumbu Y pangkat 2. Ini X nya, lalu yang ini Y nya. Kita masukkan X nya 800 meter pangkat 2 ditambah Y nya 600 pangkat 2. 800 pangkat 2, 8 ke 8 berapa? 64 ya. 64, nolnya 2 berarti menjadi 4. Tuh 2, 3, 4 ditambah 600 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2, 36, nolnya menjadi lipatan 2 nya. Kalau sudah itu menjadi 4. Nah, sama dengan 64 tambah 36 100, nolnya ada sama-sama 4 ya, berarti 1 juta. Kita tarik akar menjadi 1000 meter. Sekarang kita tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan Dian. Kalau ditanyakan soal seperti ini, maka sebaiknya kita menulisnya pakai format. Formatnya seperti apa? Diketahui. Apa yang diketahui di soal? Di soal tadi sudah kita ketahui adanya jarak, ya kan ya, kita cari jarak sama perpindahan. Berarti jarak, lambang jarak apa? Lambang jarak adalah S, berarti S nya 1400 meter. Kemudian perpindahan, apa lambang perpindahan? Delta X nya 1000 meter. Lalu diketahui juga adalah 15 menit waktu yang dibutuhkan. Apa lambang waktu? Waktu lambangnya T, 15 menit. Kalau nya menit, ubah ke detik. Caranya seperti ini, 15 jumlah menitnya dikalikan 60. Jadi dapatnya ini 900 detik atau sekon boleh ya. Sudah habis ya, sudah habis yang diketahuinya. Lalu apa yang ditanya? Ditanya ternyata kelajuan rata-rata dan kecepatan Dian. Kita tulis di sini ditanya. Ditanyanya adalah kelajuan rata-rata, lambangnya V. Ya, kemudian kecepatan. V ada lambang vektornya di atasnya. Jadi itu bedanya ya. Kalau kelajuan nggak ada garis seperti ini di atasnya. Untuk kecepatan ada lambang seperti ini, lambang vektor. Ya, kita masukkan ke rumus aja langsung. V rumusnya adalah S per T. Kita masukkan angka-angkanya. S nya apa tadi? Jarak. S nya 1400 dibagi T. T nya 15 menit diubah ke detik menjadi 900. Coret. Ini hasil baginya 14 bagi 9 1,555 gitu, bulatkan aja. 1,56 meter per sekon. Kemudian V kecepatan atau V vektor, rumusnya adalah delta X dibagi T. Delta X nya berapa? Kita lihat, X nya 1000, T nya 900. Coret 10 bagi 9, hasilnya adalah 1,11 ya. Soal ketiga GLBB, seorang siswa mengendarai sepedanya dengan kelajuan 5 meter per sekon selama 15 menit. Maka jarak tempuh yang dilalui siswa tersebut adalah, kita tulis diketahui dulu ya. Ingat, kita harus pakai format seperti ini biar mudah. Diketahuinya ada yang angkanya kelajuan 5 meter per sekon. Kelajuan lambangnya V, 5 meter per sekon selama 15 menit. Ini besaran waktu lambangnya T ya. T 15 menit. Kita ubah dulu ke detik atau sekon. Jadi 15 menitnya dikali 60, lainnya 900 detik atau sekon. Ditanyanya di sini adalah jarak tempuh. Jarak lambangnya S. Iya. Sesuai rumus,
V sama dengan S per T. Ini rumusnya. Jika seperti ini berarti kita mencari V. Kalau mencari S maka seperti apa? Maka itu pindah ruas, tapi bisa mengikuti cara seperti ini. Nah, segitiga ya. Untuk mencari yang di luar segitiga, dalam hal ini S ya, di luar segitiga, maka dikalikan yang di dalam segitiga. Jadi S sama dengan V kali T. Untuk mencari yang di dalam segitiga, misalkan mencari T, maka tinggal dipertukarkan aja atau berhuruf gitulah. Jadi S per V. Nah, jadi seperti itu. Maka kita gunakan rumus yang ini untuk mencari S. S sama dengan V kali T, masukkan angkanya, V-nya 5 kali T-nya 900. 5 kali 9 45, 0-nya 2, satuannya meter. Soal terakhir, yang ini soal tentang GLBB karena ada besaran percepatan. Dalam suatu perlombaan, Arif berlari menuju garis final dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam selang waktu 2,5 sekon. Berapa percepatan Arif? Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Yang diketahui berarti yang ada angkanya ya. Ini berarti ini kecepatan sama yang ini. Nah, kecepatannya 10 meter per sekon. Lambang kecepatan adalah V vektor 10 meter per sekon. Kemudian waktu T ya, lambang waktu T 2,5 sekon. Sekon itu sama dengan detik. Sekon sama dengan detik. Ditanyakan apa yang ditanyakan di sini? Berapa percepatan Arif? Berarti tanyakan adalah percepatan. Apa lambang percepatan? Lambang percepatan adalah A. Nah, ya kita langsung aja ke rumus percepatan. A sama dengan V per T. Ini untuk rumus untuk mencari A. Seandainya ditanyakan adalah V-nya, diketahui A sama T, atau yang diketahui adalah percepatan dan waktunya, maka kita bisa pindah ruas. Sama seperti rumus yang tadi, cara yang tadi ya. Nah, seperti ini. Untuk mencari yang di luar segitiga, maka tinggal dikalikan A kali T. Untuk mencari yang di dalam segitiga, misalkan T, maka tinggal dipertukarkan. Ini ke sini T, V per A. Ya, kita kerjakan yang ini ya. A sama dengan V-nya berapa? 10. T-nya 2,5. 10 bagi 2,5 adalah 4. Jadi nilainya adalah 4, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.